Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, catatkan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi. Ya Rob, catatkan siapapun yang hadir, yang berniat hadir, menjadi hamba-hamba yang Engkau sayangi. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, jadikan tanah wakaf ini menjadi tanah yang penuh berkah, menjadi ladang pahala bagi hamba-hamba yang Engkau pilih, menjadi ladang ilmu yang manfaat, menjadi ladang kesejahteraan lahir wal batin, menjadi jalan berkumpulnya hamba-Mu di dunia mulia dan juga di sorgamu kelak ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah, ini kali yang ketiga ke sini, ya kan? Sudah lupa, berarti sudah tua ya. Ibu bapak sambil menunggu Pak Wali, Pak Sekda terima kasih calon wali yang akan melanjutkan. Jadi hidup ini cuman mampir. Kalau dilihat dari depan, ini wajahnya kelihatan, wajah-wajah bakal meninggal. Benar atau benar? Kita pasti meninggal dan tidak tahu berapa lama lagi kita akan meninggal. Ada yang yakin 10 tahun ke depan masih hidup, Jong? Enggak. Ada yang yakin tahun depan pasti hidup? Tidak tahu. Kita tidak tahu berapa hari lagi, berapa bulan lagi. Tapi yang pasti kita akan meninggal. Rugi kalau di dunia ini kita tidak bahagia. Lalu meninggal, su'ul khotimah, lebih rugi lagi. Di akhirat direbus di neraka, na'udzubillah. Mau tahu rahasianya supaya hidup bahagia? Mau bahagia tidak? Apakah bahagia karena banyak uang? Belum tahu, udah belum nyoba ya. Tidak, bahagia tidak ada kaitannya dengan jumlah uang. Bahagia bukan karena punya harta, gelar, pangkat, jabatan, tidak. Bahagia itu karena dua hal, ingat baik-baik ini ya. Bu, ibu ingin bahagia, bapak ingin bahagia, dengar. Bahagia itu syaratnya cuma dua. Tebak apa? Apa? Hah? Sehat? Banyak yang sehat stres. Apa syarat bahagia? Cuma dua. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat cuma dua syaratnya. Mau tahu? Tahu tidak? Ya, kalau belum tahu ngaku. Syaratnya cuma dua. Kalau ingin bahagia di dunia dalam keadaan apapun, cuma dua kuncinya. Satu, iman. Yang kedua, amal soleh. Jadi kalau kita hidup kurang bahagia artinya kurang apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Kalau orang tidak punya uang bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dia tidak akan galau. Kalau amal solehnya banyak, dia tidak akan sengsara. Karena Allah akan mencukupi.
Jadi masalah terbesar dalam hidup kita itu bukan masalah keuangan, harta bukan, tapi masalah kurang iman dan kurang amal soleh. Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Cung yang tahu apa sebabnya? Sini regu A, pokoknya yang bisa jawab hadiahnya umroh. Mau cepat jawab, ketemuannya di depan Masjidil Haram. Kesananya masing-masing ya. Lah kan umroh sama-sama. Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Apa penyebab yang utamanya? Salah. Siapa yang mau jawab? Penyebab utamanya adalah kurang ilmu. Ilmu itu pupuk iman. Kurang ilmu pasti kurang iman. Ilmu itu pemandu amal. Kurang ilmu pasti kurang amal. Dikumpulkan jadi kurang ajar. Jadi masalah terbesar bagi kita, Bu, Pak, kenapa hidup kurang bahagia? Karena kurang yakin ke Allah. Kalau tidak belajar agama dengan baik, dengar ya, kita tidak akan kenal Allah. Itu masalah. Kalau kita tidak kenal Allah, pasti kita menuhankan selain Allah. Itu yang membuat sengsara. Ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan gelar, ada yang menuhankan jabatan, ada yang menuhankan penampilan, ada yang menuhankan suami, ada yang menuhankan syahwat. Pokoknya kalau tidak kenal Allah, dia pasti sibuk berharap dan bersandar kepada selain Allah. Padahal selain Allah tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah dan tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Itulah sebabnya kita bangun pesantren supaya orang kenal Allah. Rasulullah SAW bersabda, man, barang siapa yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya. Ini orang bekal takdirnya baik nih. Cirinya adalah dibuka hatinya oleh Allah, paham agama, kenal kepada Allah, tahu apa yang Allah perintahkan dan tahu apa yang Allah larang, serta tahu apa akibatnya. Kalau kita taat, apa nanti hadiahnya? Kalau kita maksiat, apa resikonya? Itu adanya dalam ilmu agama. Bu, Ibu, kalau suami ibu kurang ilmu agama, bisanya bisa marah melulu. Enggak ngerti bahwa pemarah tuh orang yang jelek. Nah, udah suami kurang ilmu agama, istrinya lebih sedikit lagi ilmu agamanya. Udah, itu rumah tangga horor namanya. Ngedidik anak, enggak tahu ilmunya, anak jadi rusak. Kan melihat ibu bapaknya tidak jadi contoh. Langsung mikir semua, halo. Kalau kita tidak tahu ilmu berat. Makanya sengaja dibangun pesantren, mudah-mudahan jadi penguat iman dan pemandu amal. Itu yang bisa membuat bahagia. Selamat datang Pak Wali. Gak ada masalah Pak, silakan. Pak Sekda, biarin aja Pak, capek. Kesian Wali ini, besok terakhir ya Pak. Ini habis-habisan berarti. Tidur nggak semalam? Saya lihat pucet gitu kan. Saya nggak tega lihat beliau perjuangannya luar biasa siang malam hari-hari terakhir. Didatangi tamu banyak,
harus ke sana sini. Maaf Pak, sebetulnya Bapak nggak harus ke sini, kasihan. Jadi kalaupun nanti datang di ujung sebetulnya kami sangat menghargai karena tahu kewajiban beliau sangat banyak. Beda dengan kewajiban ibu-ibu ya. Mau ngasih sambutan dulu nggak Pak? Nggak apa-apa kan? Ini syariatnya perjuangan beliau intinya dan juga kita semua. Jadi tadi disebutkan Pak betapa orang itu susah bahagia karena kunci bahagia itu bukan dunia berikut isinya. Tapi apa kunci bahagia Bu? 1, iman, 2, amal soleh. Kalau hidup kurang bahagia artinya kurang iman dan kurang amal soleh. Dalilnya apa? Surat An-Nahl 97. Benar 7997 Nek. Maaf kalau sudah tua kan cirinya 3. 1 mudah lupa dan yang kedua yang ketiga saya lupa. Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, dengar nih ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Jadi kunci bahagia itu bukan pada harta, gelar, pangkat, jabatan, bukan. Itu dibagikan oleh Allah ke siapapun yang Allah kehendaki. Kuncinya ada 2, 1 apa Bu? Iman, yang kedua amal soleh. Kenapa orang kurang iman dan kurang amal soleh? Jawabannya karena, wah hebat Pak, rakyat Bapak udah pada ngerti nih. Pak Wali nggak tahu bahwa tadi udah diajarin. Jadi kurang apa Bu? Tuh luar biasa ini, udah mesantren semua. Kalau kurang ilmu, karena ilmu adalah pupuk iman. Kurang ilmu pasti kurang iman, kurang ilmu pasti kurang amal. Dikumpulkan jadi kurang, luar biasa nih. Wah, Pak Wali senang rakyatnya sudah berhasil belajar. Baru juga setengah menit udah ngerti ya. Demikianlah hadirin, karena sudah ngerti semua, kita akhiri saja. Ini penting juga nih bagi para sesepuh. Jadi ibu susah bahagia di keluarga kalau keluarganya nggak paham agama. Kalau nggak paham agama dia tidak akan kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah dia pasti punya Tuhan selain Allah. Dia tidak akan ingat kepada Allah. Padahal kunci tenang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hati ini hanya dengan ingat Allah akan tentram. Kalau tidak kenal Allah, enggak ingat Allah, berarti hidupnya tidak akan tentram. Jelas? Jadi kita penting belajar agama tiap hari supaya kenal ke Allah, kenal apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Kalau tidak tahu, hidupnya jadi ngarang. Kok tadi pagi udah dijelaskan. Salah satu aja ayat. Gimana kalau ada yang menjengkelkan? Bagusnya marah atau nahan marah? Tuh kan, Quran itu mengajarin bahagia itu dengan menahan amarah. Jadi makin banyak marah, makin tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena orang bahagia itu yang bisa nahan amarah. Surat Ali Imran 134, 135. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Bahagia itu kalau senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi kalau maaf ya, kita pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Ini serius Bu.
banyak tabungan dengan banyak sedekah, mana yang bikin bahagia? Banyak sedekah, nggak ada bahagia dengan ngumpul-ngumpul uang, enggak. Ngumpul uang tuh takut miskin, takut berkurang. Lihat itu, orang-orang yang ngambil-ngambil uang, gitu, apakah kurang rezekinya? Enggak, di sininya yang kurang. Disangkanya banyak uang bahagia, tidak. Bahagia itu dengan banyak. Apa nih, jangan bikin emosi hadirin. Banyak apa? Tes sekarang. Kalau punya uang 2 lembar 120.000, jujur, mana yang disedekahkan? Jujur ya, jangan langsung solehah, asli dulu. Ternyata uangnya 3 lembar, bukan 120.000, tapi 125. Jadinya yang mana sekarang? 5.000. Ya Allah, ternyata ada 4 lembar. 127. Jadinya berapa? Dan pasti rakyatnya menderita ini. Baru juga rencana udah pelit. Jadi gimana dong kalau kita tahu ilmunya, mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Sedekah, nambah. Makanya kalau punya uang, Pak Wali, nanti potong aja, nggak usah banyak pikiran. Dapat 1 juta, potong 5%, 50. Dapat 10 juta, potong 5%, 500.000. Jadi miskin tidak? Kalau nggak miskin, naik. Biasa dipotong 5%, naik 10%. Dapat 1 juta, potong. Jadi berapa 10%? 100. Dapat 10 juta, 1 juta, gak akan miskin. Naik dari 10%, potong 20%. Kenapa jadi tegang begini? Tadinya mau saya naikin lagi nih ke 35%, tapi bisa stroke nih. Saya kan lihat dari depan wajahnya Pak, 5%, 10%, 20%. Baru juga rencana udah pelit. Emang bagaimana kalau ada yang nanya gitu? Saya mah Pak, kalau lagi duduk gini, lagi ceramah, tiba-tiba datang tamu. Terima kasih ada apa Pak? Atas nasihat dan doa alhamdulillah bisnis saya jadi bagus. Ini nih sedikit saya ada uang, naruh aja di sini. Misal ya, datang ke sini, naruh tas. Terima kasih ya terserah mau dipakai apa aja uangnya. Pulang aja, pas dibuka ternyata 10 miliar. Diapain coba? 5 miliar untuk masjid supaya selesai. Sisanya yang 5 miliar lagi, yang 4 miliar buat ibu-ibu bagikan. Yang 1 miliar lagi karena sedikit buat bapak-bapak. Selesai. Namanya juga ngarang, ya kan? Masa ngarang aja pelit. Terus ada yang nanya, loh mana dong kalau dihabiskan? Ya saya ngarang lagi aja sendiri. Nggak usah bilang-bilang. Kita Pak, boro-boro sedekah, rencana aja udah pelit. Saya juga sambil lihat kiri kanan, takut ada yang bawa uang Pak. Ibu bapak yang baik, kalau belajar agama kita mengamalkannya, hidup jadi enteng. Maka kalau ibu ingin anak-anak ibu bisa berbakti ke orang tua, harus belajar agama. Karena kalau tidak, anak tidak tahu memuliakan orang tuanya. Ini saya ada teman Pak, nangis, menyesal karena punya anak 3, disekolahkan karena uangnya sangat banyak, disekolahkan di sekolah yang internasional yang sama sekali tidak belajar agama. Sekarang udah besar, disuruh sholat aja nggak mau. Nggak ngerti bagaimana mendoakan ibu bapaknya, tidak ngerti bagaimana akhlak kepada orang tuanya. Bukan salah disekolahkan internasional,
Tapi kalau tidak dibekali ilmu agama, itu anak tidak tahu siapa Tuhannya dan tidak tahu bagaimana akhlakul karimah yang sesuai dalam Islam. Jelas? Mudah-mudahan pesantren ini sekarang begini enggak apa-apa. Kita tidak tahu besok lusa seperti apa takdirnya, ya. Berapa luasnya ini, Dek? Kan? Maksudnya tanahnya di sini 2 hektar. Insya Allah. Kami beberapa waktu membangun, biasa begini pelan tapi lambat laun, barokah, mulai nanti Allah datangkan. Yang penting memulai, ya. Yang kedua, tolong Bu, kalau ingin bahagia, dalilnya begini, man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, ilmu yang sudah diketahuinya, niscaya Allah mewariskan ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Jadi ibu bapak kalau ingin bahagia tuh bukan hanya dapat ilmu, amalkan. Rasulullah tuh senyum, ini punya bibir, coba amalkan di lingkungan ini. 5S aja. Tahu S yang pertama apa? Senyum. Punya bibir enggak? Kenapa dibiarkan ngaplek setiap hari? Coba nih saya mau tes. Tebak, saya senyum tidak nih? Hah? Tahu dari mana? Ini serius nih, ditelepon oleh orang tua. Halo? Halo. Nah, apa kabar? Baik, Bu. Lagi apa, Nak? Lagi senyum. Senyum enggak? Apa kabar Ibu, sehat? Enggak kelihatan aja enak, benar? Ini Islam. Islam bukan hanya ilmu. Amalkan Bu, lingkungan ini lingkungan 5S. Coba senyumnya mana? Oh, saya pernah lihat nenek-nenek tua Pak ompong senyum manis tetap dari jauh ya. Salam, tebarkan salam. Karena salam itu melembutkan hati. Ketemu assalamualaikum Pak. Bapak ngambek, kamu ini gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan preman pinggir jalan, assalamualaikum, afsus salam, tebarkan salam bainakum. Itu yang akan melembutkan hati. Sederhana, tapi orang celaka bisa baik karena orang celaka bisa jadi selamat dengan salam. Orang yang susah bisa jadi bahagia karena turun rahmat. Orang yang rugi bisa jadi untung karena berkah. Makanya lingkungan ini selain lingkungan belajar juga lingkungan pengamal ilmu. Amalkan salam ya Bu ya. Jangan biasakan pakai bahasa yang lain. Goodbye nah, goodbye ngambai seperti mending salam. Senyum, salam, sapa. Sapa dalam Islam tuh memberikan kebahagiaan. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Sapa, nah semoga engkau jadi anak soleh sambil membangunkan tuh anak baik, anak soleh, anak yang lembut hatinya. Udah waktunya sholat, nah bangun sayang sambil doa. Jangan sholat, nggak boleh begitu. Sopan, biasakan sopan kepada siapapun ini. Coba rasakan. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Jawab. Emang udah pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Dengar Bu, Pak. Kalau kita punya jempol, punya telunjuk, punya tangan, kenapa kita tidak lakukan yang terbaik? Betul? Anak-anak, sini sayang, tolong ambilkan, karena kalau di Indonesia mungkin jempol ya, sopan ya. Itu tadi ke sebelah sana. Kepada ibu-ibu, tolong nanti kalau bubar, silahkan diambil masing-masing di sana anggur, apel, dan es krim ya. Namanya juga ngarang, nggak boleh pelit ya.
Dan untuk bapak-bapak tolong segera dilunasi cicilan-cicilannya ya Pak ya. Enak begini, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Orang santun bagaimana? Senang mengalah untuk kebaikan. Misal lewat ada orang tua, berhenti, silahkan. Ini nikmat hadirin, ini Islam. Islam itu bukan cuma teori, tapi juga mengamalkan intinya. Jelas? Jadi kalau ada apa-apa, sepanjang untuk kebaikan mengalah. Dengar tidak ceramah Pak tadi malam dengar yang tentang bapak-bapak 70 tahun awet muda itu belum Pak? Kan gini, ada bapak-bapak 70 tahun, seger, sehat. Ditanya, Syekh apa rahasianya? Rahasia saya tidak suka berdebat. Tidak suka bertengkar, tidak. Oh jadi Bapak bisa seger, sehat, awet muda karena tidak suka bertengkar? Iya. Enggak mungkin Pak, menurut saya enggak mungkin karena itu. Oh saya setuju. Bilang aja setuju, udah dibilangin enggak mau bertengkar ya enggak? Dia ngotot, ya saya setuju, beres. Gitu aja Pak di rumah tuh. Kalau istri mengatakan, Pak jadi lelaki itu harus jadi contoh dong. Rajin ke masjid, masa sholat di rumah terus. Lelaki sholat di rumah namanya lelaki solehah. Ke masjid, setuju Bu, saya setuju, beres. Ibu juga kalau dinasehatin suami gak usah banyak ngomong. Ibu kan pengajian sehari 3 kali kayak makan obat. Masa yang berubah cuma seragam? Kelakuan berubah dong. Saya setuju Pak, beres. Gak usah ribut, setuju Pak? Beres, setuju. Apapun yang baik setuju aja, nggak usah pakai berdebat. Nah itulah pesannya, sederhana aja. Jadikan masjid ini tempat belajar, karena tidak ada kuat iman tanpa ilmu, tidak bisa. Dan yang kedua, tempat mempraktekkan ilmu agama di masyarakat. Cari ilmunya di sini, praktekkan. Minimal wilayah kita 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Alhamdulillah. Pak Wali langsung kita tanda tangan ini Pak. Yang gampang aja urusan, ayo Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wali, Masya Allah. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Beliau menjadi pemotivasi yang sangat besar untuk bisa membangun, mengawali semua ini. Sambutan dari Bapak. Iya, silakan Pak Wali untuk menyampaikan sambutan sebelum tanda tangan prasasti. Silakan. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim yang kita cintai dan juga seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, kita bersyukur ya untuk ketiga kalinya beliau sudah bisa hadir ke Kota Lubuk Linggau. Dan dulu juga hadir pada waktu masa periode pertama saya. Dan alhamdulillah beliau hadir lagi ini di akhir masa periode saya. Jadi sebelumnya saya juga mohon maaf karena tadi saya datang terlambat, memang benar sampai malam dan besok masih kegiatan. Karena besok adalah serah terima pejabat wali kota. Nah sedikit yang kami ingin sampaikan bahwa alhamdulillah di periode pertama kami sampailah akhir ini kami pemerintah Kota Lubuk Linggau tetap memberikan bantuan untuk penyelesaian masjid. Jadi dari 50 juta sampai ke 2 miliaran kami berikan terus setiap tahun. Dan alhamdulillah sudah 226 masjid di Kota Lubuk Linggau ini sudah mendapatkan sentuhan daripada pemerintah. Dan cuma tinggal 6 masjid lagi yang belum, dan insya Allah sampai sekarang tetap kita sentuh dan kita berikan perhatian. Jadi ini khusus daripada masjid. Dan juga untuk pondok pesantren, juga kita punya sekarang 19 pondok pesantren. Dari 7 pondok pesantren di awal jabatan saya. Dan juga untuk pondok pesantren baru kurang lebih 7-nya yang baru kita sentuh. Untuk
pembangunan di pondok-pondok itu sendiri. Ini disebab akibatkan karena di periode kedua kita semua dilanda daripada pandemi Covid, sehingga keuangan daripada pemerintah Kota Lubuk Linggau sendiri banyak yang tersedot. Jadi dua hal ini yang memang membentengi Kota Lubuk Linggau. Karena kami tahu Lubuk Linggau ini kotanya cukup besar, sebesar kota Surabaya luas wilayahnya, tapi tingkat pemukiman masih rendah dan kita kota. Jadi kota ini tidak bisa kita antisipasi kalau tidak dari awal kita antisipasi. Karena perkembangan pembangunan kota itu akan mengalir sedemikian rupa. Maka dengan kehadiran masjid-masjid dan pondok pesantren di Kota Lubuk Linggau inilah yang akan membentengi Kota Lubuk Linggau. Dan terakhir kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sekali lagi mau hadir tadi malam juga sampai pagi tadi subuh dan hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kami masyarakat Kota Lubuk Linggau. Banyak sekali yang kita dapatkan pencerahan dari AA karena semua yang diungkapkan beliau itu semuanya mengena di kehidupan kita sehari-hari dan mudah dimanfaatkan, dimengerti oleh kita semua. Saya tadi malam dengar tengil. Nah, tengil itu banyak sekali kepanjangannya. Yang terakhir adalah L-nya itu apa licik, tuh? Licik. Ya, kalau N-nya tuh norak gitu kan. T-nya takabur, E-nya itu egois, tengil, N-nya norak, G-nya itu galak, I-nya itu iri dengki. Apa-apa? Iri. Ya iri, L-nya baru itu tadi licik. Jadi banyak sekali dikembangkan. Tadi malam ya, subuh ini tadi nggak tahu apa lagi. Ini tadi 5S ya, jadi alhamdulillah. Jadi kita semua mendapatkan pencerahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas nama pemerintah Kota Lubuk Linggau dan juga masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dan juga kami intinya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah yang hadir sini. Mungkin tadi malam juga ada yang tidak hadir ya. Saya bersama Bapak Haji Sulaiman Kohar ini sudah 10 tahun mengemban abadiah ini, 1 dekade. Dan kami meyakinkan pasti banyak yang kurang-kurangnya dalam kami menjalankan amanah ini. Untuk itulah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak galak memaafkannya. Galak ada Bu, Pak? Nah, kalau galak artinya ke depan Bapak Ibu sekalian tidak usah ngerutuk. Kaget ngerutuk mulu, Pak Wali ini belum selesai, ini belum selesai. Nah, kami sudah minta maaf. Biarlah nanti wali kota yang selanjutnya akan menyelesaikannya. Apa-apa yang belum kami lakukan tersebut. Mungkin ini dapat kami sampaikan sekali lagi. AA juga mohon maaf AA. Dari tadi malam, dari kemarin penjemputan sampai tadi malam acara sempat mati lampu. Ya, seperti judul lagu seperti mati lampu. Jadi alhamdulillah itu keren ya. Keren kenapa? Itu kesan terbaik buat AA nanti ya. Karena kenapa? Ngasih tausiah mati lampu gitu kan. Nah ini dan disinari oleh cahaya jam dan cahaya iPhone-nya saya. Belum pernah tuh sepanjang sejarah ceramah di tempat kegelapan dicahayai HP dengan ya. Jadi terima kasih atas mati lampunya Pak. Yang paling penting jamaahnya nggak mati semua. Ya, alhamdulillah seluruhnya jemaah tadi malam semangat. Dan heran memang untuk kelas kota dan khusus di masjid itu saat itu mati lampu. Jadi sekali lagi atas semua keterbatasan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas tausiah yang diberikan kepada kami semua. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, terimalah niat dan amal soleh kami ini ya Rabb. Khususan bagi beliau yang sudah merintis semua ini, jadikan semua kebaikan ini mengalir pahalanya ya Allah. Jaga agar kepemimpinannya berkah sampai akhir hayat. Ya Allah, jadikan lingkungan ini lingkungan yang Engkau ridhoi. Lingkungan hamba-hambamu yang imannya kuat. Lingkungan yang berakhlakul karimah, lingkungan yang Engkau lindungi dari segala bala dan fitnah. Kumpulkan ya Allah di lingkungan ini penuh dengan kemuliaan,
Dan jika ajal menimpa, kumpulkan kami semua di sorgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid pesantren ini salah satu tempat yang Kau berkahi, ladang ilmu, ladang amal soleh, dan ladang mendidik keluarga dan keturunan kami, agar kelak menjadi benteng bagi kemuliaan negeri ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penandatanganan. Udahlah saya jawaban ini ya. Siap, Pak. Pak, silakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berikut kita akan saksikan bersama penandatangan prasasti atau peresmian Masjid Darut Tauhid Indonesia Lubuk Linggau yang akan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Dr. Andes Haji SN Pranaputra Sohe, Magister Manajemen, dan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan informasi Bapak Ibu, ini adalah lahan wakaf yang dipersembahkan oleh salah satu warga Kota Lubuk Linggau. Beliau suami istri yang bernama Abi Muslihan almarhum dan Umi Nurmalasari. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Abi Muslihan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Umi Nurmalasari diberikan kesehatan beserta keluarga besarnya. Dan tentunya bangunan masjid ini disupport penuh oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau di zaman pemerintahan Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak SN Pranaputra Sohe. Untuk pembangunan awal masjid ini diberikan bantuan melalui DMI sebesar 2 miliar. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan doakan beliau diberikan kesehatan karena usianya masih berapa tahun lagi Pak? Karena kita tidak tahu kapan usianya, doakan supaya panjang umur dan penuh kebaikan. Amin. Tidak cukup panjang umur karena penjahat juga ada yang panjang umur cilaka ya. Panjang umur, penuh kebaikan, selalu punya ilmu agama yang bertambah dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas sehingga sisa umur ini penuh manfaat bagi sebanyaknya hamba Allah. Amin. Dan ini yang terusin ini. Nanti siapa yang meneruskan di sini? Pak Sekda. Nah didoakan Pak Sekdanya juga bisa memimpin dengan penuh amanah sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi lebih baik di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu deh. Siap Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dan Bapak Wali Kota Lubuk Linggau. Jazakumullah khairan katsiran atas penandatangan prasasti dan peresmian Masjid Rahmatan lil Alamin Darut Tauhid Kota Lubuk Linggau yang baru sama-sama kita saksikan. Semoga masjid ini kelak menjadi tempat pusat peribadatan dan pendidikan untuk masyarakat sekitar tentunya dan